Selanjutnya Pak Menteri, ini menjelang menjelang Lebaran, mudik, masih di wilayah Pantura. Di wilayah Pantura itu PJU, saya mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan Pak ya. Pastikan rambu-rambu menjadi sangat penting ketika volume kendaraan akan ada peningkatan di waktu sebulan yang akan datang, mungkin Pak, 3 minggu yang akan datang lah. Pasti waktu-waktu mudik itu kan seminggu sebelumnya akan ada peningkatan volume kendaraan. Sementara saya juga belum melihat ada aktivitas di wilayah Pantura, terutama di dapil saya lah, tentang perbaikan PJU dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa segera Pak Menteri. Dan yang terpenting lagi, masalah ini yang selalu harus diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan Pak Menteri. Akhir Desember lalu itu kan ada kejadian kecelakaan yang di Semarang, bus. Ini kan pasti volume penggunaan bus menjelang pemilu lagi. Pemilu masih lama ya. Menjelang mudik Lebaran, ini pasti penggunaan bus itu pasti akan banyak. Kita tahu semuanya Pak. Saya dari kemarin saya pengen tanya, cuman pada kesempatan kali ini saya ada kesempatan bertanya ke Pak Menteri. Kejadian bus, kecelakaan bus di Semarang itu baru ramcek baru dilakukan awal bulan Desember Pak. Ramcek baru dilakukan awal bulan Desember. Hasil dari ramcek tersebut, bus itu tidak layak digunakan Pak ya. Hasilnya adalah bus tersebut tidak layak digunakan. Kan kira-kira gitu Pak Dirjen Perhubungan ya, kalau nggak salah. Tapi 2 minggu kemudian bus itu digunakan dan terjadi kecelakaan, sialnya. Padahal hasil dari ramceknya tersebut, ini kendaraan tidak layak digunakan. Kan ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya, terutama saya, ya mungkin teman-teman anggota yang lain. Loh, ini hasil ramceknya tidak layak digunakan, tapi masih beroperasi. Dan apesnya kecelakaan, sampai menimbulkan korban jiwa. Ada 14 kalau nggak salah ya, 14 atau 16 tuh, 16 ya. Itu kan, apakah ramcek yang dilakukan oleh jajaran Bapak ini hanya formalitas, atau memang harus ada sanksi terhadap perusahaan otobus, atau memang hasil ramcek ini seperti apa? Ini kan harus ada langkah-langkah konkret dari kita semuanya. Kita mau berapa puluh korban lagi yang dikorbankan Pak? Kemarin saya sedih juga waktu di luar negeri, di Norwegia, di Eropa, di mana gitu ada kecelakaan, berapa orang, 8 orang meninggal. Itu menjadi hari berkabung nasional di Eropa kalau nggak salah ya, kecelakaan kereta. 8 orang meninggal menjadi hari berkabung nasional, pasang bendera setengah tiang. Kemarin kecelakaan bus sampai 16 orang, dan itu kita anggap biasa saja, padahal kita bisa berbuat lebih banyak di wilayah itu. Itu mungkin Pak Menteri, pimpinan, terima kasih. Kemudian berkaitan dengan persiapan pelayanan atau angkutan mudik, kami telah melakukan beberapa kegiatan, dan sebagaimana yang menjadi penekanan dari Bapak Ibu anggota Komisi 5 bahwa remcek kami sudah lakukan pimpinan, kemudian juga beberapa program yang terkait dengan pelayanan seperti mudik gratis, kemudian juga diskon tarif itu sudah kami lakukan dan sudah diumumkan oleh pemerintah pada minggu lalu. Harapan kami bahwa pada tahun ini penyelenggaraan Natal akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga barusan Natal, penyelenggaraan angkutan Lebaran bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang kami lakukan pada angkutan Lebaran tahun kemarin Bapak. Remcek sudah kami lakukan, dan semua sebagaimana yang disampaikan Bapak bahwa kita tidak akan mentolerir keselamatan menjadi prioritas. Apabila memang tidak terhadap semua moda yang tidak memenuhi laik, baik itu laik jalan maupun laik laut, terbang maupun kereta api, kami akan dengan tegas melakukan grounded Bapak. Dan itu sudah kami lakukan pada beberapa moda yang kami pandang bahwa setelah hasil ramcek tidak memenuhi syarat Bapak.